Terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa bergabung di kelas PKPA walaupun secara daring tapi tidak mengurangi esensi dari penyampaian materi nantinya. Maka saya hari ini adalah sebagai moderator PKPA sesi pertama. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus. Untuk pembicara kita hari ini adalah Pak Purwanto SHMH. Pak Purwanto SHMH ini adalah Wakil Ketua DPC Pradi Surabaya dan semuanya mungkin banyak yang mengenal ya, khususnya para pengacara ya yang sudah ini beracara. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Purwanto ya? Pak Purwanto ini sudah lama sekali menjadi seorang pengacara. Beliau ini adalah orang yang sangat penting di DPC maupun di DPN seperti yang dikatakan oleh Pak Nur Yahya tadi. Oke, Assalamualaikum Pak Purwanto. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Pak. Amin. Oke. Baik, untuk sesi pertama PKPA ini narasumber kita adalah Pak Purwanto, Sarjana Hukum Magister Hukum dengan materi Kode Etik Profesi Advokat. Baiklah, untuk sesi pertama ini saya persilakan kepada Pak Purwanto untuk bisa menyampaikan materinya kepada teman-teman peserta PKPA. Silakan Pak Purwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, moderator tadi berlebihan, ini sudah sangat terkenal. Orang penting. Penting itu pengertian digai kongkon-kongkonan gitu, di organisasi itu ya. Jadi sebelum saya memulai materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya S1 di Ubaya. Saya S2 di Airlangga. Ya. Saya memulai karir saya sebagai pengacara sejak tahun 84, yang waktu itu masih menggunakan ijazah SMA dan surat keterangan dari Fakultas Hukum Ubaya yang menerangkan bahwa saya adalah duduk di, dulu tidak ada semester, tingkat zaman saya dulu. Di tingkat 3, sehingga saya bisa mengikuti tes pengacara. Dan tes pengacara itu yang mengangkat Ketua Pengadilan Tinggi. Kantor saya ada di Ambengan Plaza, B15. Nomor telepon saya 081 2329 6688. Saudara-saudara, pertama-tama saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kita tidak akan mengulas tentang hukum formil untuk mengajukan pengaduan di Dewan Kehormatan. Itu sudah terrangkum semua di sana, cuman ini bahwa permohonan harus diajukan dalam tenggang 14 hari sudah harus dilampirkan. Itu hukum acara yang kita semua gampang mempelajari itu, ya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sebelum terbentuknya Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003, itu terlebih dahulu ada penyatuan, ada penyatuan organisasi advokat yang jumlahnya pada saat itu ada sekitar 21 organisasi advokat. Lalu oleh undang-undang setelah disaring ternyata yang bisa masuk itu hanya 8 organisasi advokat. 8 organisasi advokat itu adalah termasuk Kadin, ya.
AAI, IPHI, SPI, Serikat Pengacara Indonesia, APSI, HKPM, Himpunan Pengacara dan Konsultan Pasar Modal, dan lain sebagainya, dan APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Saudara-saudara, dari ke-8 organisasi tadi, oleh negara atau oleh pemerintah, yang dalam hal ini Menteri Kehakiman pada saat itu, ditunjuk untuk membentuk sebagai komite kerja advokat sebelum diundangkannya undang-undang advokat. Mereka harus membentuk wadah tunggal ini. Yang dikatakan di sini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Sebelumnya itu ada KKAI, bukan KAI ya, KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Ini yang mendata, yang menginventarisir seluruh advokat yang ada di Indonesia, jumlahnya berapa, sehingga pada saat itu seluruh pengacara praktek maupun yang sudah advokat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, mereka disebut advokat berdasarkan undang-undang advokat ini. Ya, dan status mereka ditingkatkan menjadi advokat, wilayah kerjanya meliputi se-Indonesia. Kalau dulu zamannya pengacara praktek, termasuk saya ini, dulu wilayah hukum kerja saya adalah di provinsi, jadi di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur saja. Ya. Saudara-saudara, setelah ini terbentuk, dalam perjalanannya, Peradi berjalan bahwa berdasarkan SKMA tahun 89, ya, bahwa yang punya hak untuk mengajukan sumpah adalah Peradi. Ya, Peradi. Namun seiring dengan perkembangan waktu, ini lagi-lagi setiap organisasi advokat, termasuk zamannya IKADIN, Peradin dulu, itu terjadi carut-marut. Ya. Carut-marut, semua ingin menjadi ketua. Semua ingin menjadi ketua umum, sehingga dari IPHI itu keluar dari Pradi, mendirikan Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Ya. Ini saya kasih gambaran singkat tentang organisasi advokat dan tentang perjalanan undang-undang advokat ini yang selama ini jatuh bangun saya katakan. Ya. Setelah itu dari KAI mereka melakukan rekrut, mereka melakukan pendidikan advokat, mereka menguji, dan mereka juga akan melakukan sumpah. Hanya saja oleh karena pada saat itu yang memperoleh mandat adalah Pradi, maka KAI, anggota yang direkrut oleh KAI, tidak bisa diambil sumpah. Ini sampai terjadi clash fisik antara pengurus Pradi dan pengurus KAI ketika diadakan rekonsiliasi perdamaian. Pada saat itu Ketua Mahkamah Agungnya Pak Arifin Tumpah, bahwa apa yang direkrut oleh KAI harus ditampung oleh Pradi. Dan advokat KAI yang waktu itu belum melakukan sumpah harus diverifikasi untuk masuk Pradi. Dan kebetulan untuk Jawa Timur, pada saat itu saya yang memverifikasi atas perintah Pak Suhar, waktu itu Ketua DPC Pradi Surabaya itu Pak Suhar, saya wakilnya, sehingga berjalan ada 220 advokat KAI Jawa Timur yang kita rekrut. Ya. Kita rekrut menjadi Pradi dengan ketentuan tidak boleh melanggar aturan Undang-Undang Advokat, yaitu mereka harus ikut PKPA khusus, ujian khusus, baru diadakan pelantikan dan penyumpahan. Saudara-saudara, seiring dengan perjalanan waktu ini, kita menganggap seakan-akan ini sudah selesai, clear. Jadi KAI sudah berjanji tidak akan merekrut lagi, tidak akan lagi membuka pendaftaran untuk advokat, dan mereka akan melebur menjadi pengurus Pradi. Tapi nyatanya,
saya harus sampaikan dengan apa adanya, kita ditipu, ya. Pradi ditipu. Jadi setelah kita rekrut, mereka kita verifikasi, se-Indonesia itu jumlahnya hampir sekitar 2.000 atau berapa gitu ya. Tapi yang banyak di Jawa Timur 220, nyatanya kita ditipu. Mereka masih melakukan lagi rekrutmen terhadap advokat baru yang sampai sekarang. Ya. Dan akhirnya KAI pun pecah. Ada yang dulu namanya Pak Indra Sanun Lubis, yang kedua namanya Pak Cucu, ada ini yang gitu. Dan seiring dengan perjalanan waktu itu, tetap mereka masih belum bisa melakukan sumpah selain diajukan oleh Pradi. Ya. Lah, endingnya pada saat kita munas yang ketiga di Makassar, terjadi perpecahan di tubuh Pradi. Sehingga sampai saat ini ada Pradi menjadi 3. Ya, ini juga terjadi hal yang tidak elok, ya, yang tidak pantas dilakukan. Karena pada saat itu Pradi yang dipimpin oleh Bang Oto Hasibuan mengadakan munas yang ketiga di Makassar, tiba-tiba ada dari kelompok AAI yang anunya Pak Juniper Girsang dan dari IKADIN yaitu Pak Luhut Pangaribuan. Waktu itu mereka saling menyandera, yang Pak Luhut mengambil sekjen Pak Hasan Nasution dan Leonard Simorangkir Dewan Kehormatan menjadi direkrut ke kelompok mereka. Mereka mengatakan mereka memperoleh dukungan ya dari sekjen dan ini dari Dewan Kehormatan. Sedangkan yang dari kelompok Pak Juniper Girsang ya waktu itu nyuri, saya katakan nyuri nih. Kalau Anda kenal, sampaikan salam saya. Yang nyuri absensi ini Pak Abdul Salam waktu itu. Absensi daftar hadir DPC seluruh Indonesia diambil oleh Pak Abdul Salam. Lalu dia mengatakan bahwa mereka didukung oleh seluruh DPC Pradi se-Indonesia yang telah daftar itu. Ya. Dan sampaikan saja, enggak apa-apa. Saya yang mengatakan Pak Purwanto yang mengatakan itu dicuri. Bang, faktanya begitu, saya enggak bisa ngomong apa yang kalau enggak nyuri ya. Inilah yang jadi dasar. Sehingga Pradi menjadi pecah 3. Namun demikian, saya enggak mengerti, ya harus saya sampaikan, pemerintah ini butuh pengacara, pemerintah ini butuh, negara ini butuh advokat. Tapi sejak zamannya Bang Buyung Nasution, Pak Haryono Citrosubeno, yang zamannya Pradin, lalu jadi Kadin, ini sama sekali tidak ada niat baik pemerintah itu untuk memperkuat posisi advokat atau setidak-tidaknya mempertahankan posisi advokat. Mereka malah pemerintah nampaknya ini penilaian saya dan ini mungkin bareng-bareng karena yang teman-teman juga banyak yang setuju. Justru mereka ini lebih banyak yang menghendaki bahwa advokat tidak bersatu. Ya. Contohnya apa? Salah satu pertimbangan dari SKMA nomor 73 tahun 2015 yang menyatakan bahwa advokat yang sudah memenuhi syarat pengadilan tinggi wajib untuk menyumpah dari organisasi manapun. Ya. Ini sudah jelas-jelas bahwa undang-undang advokat ya ini jelas-jelas dilanggar. Hanya berdasarkan SKMA tadi, peta rekrutmen advokat menjadi berubah. Di situ tidak disebutkan dari organisasi yang memenuhi syarat, enggak. Tidak ada. Hanya menyampaikan bahwa advokat yang memenuhi syarat harus diambil sumpahnya dari organisasi manapun. Inilah yang menjadi persoalan lebih jauh. Dan salah satu pertimbangannya bahwa SKMA tahun nomor 89 tahun 2010 yang mewajibkan bahwa seluruh penyumpahan harus diajukan oleh Pradi, ini dinyatakan tidak berlaku. Yang ketiga pertimbangannya bahwa oleh karena Pradi pun
pecah menjadi 3, maka tidak bisa dipertahankan. Saya menjadi tidak masuk akal ini. Seharusnya pemerintah itu mengambil sikap apa yang harus dilakukan, ya. Sehingga sampai sekarang ini perpecahan akibat dari SKMA 73 ini menumbuhkan organisasi advokat yang mohon maaf, walaupun ini saya juga perlu sampaikan, yang Pradi pecah 3 yang Luhut Jennifer Girsang itu saja sendiri saya belum melihat ada dewan kehormatan mereka. Ya. Padahal salah satu amanat undang-undang advokat itu adalah ada yang namanya punishment atau penindakan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh advokat. Tapi nyatanya, apalagi sekarang ada yang namanya Ferrari atau Pradri, ini sudah luar biasa anunya. Tapi kalau mereka ditanya, apakah mereka punya hubungan kerjasama dengan universitas atau apa untuk menyelenggarakan PKPA, mereka enggak punya. Ya, enggak punya. Apakah mereka juga punya Dewan Kehormatan? Mereka enggak punya juga. Mereka hanya menyelenggarakan PKPA ditangani organisasi, tanpa padahal itu harus kerjasama dengan perguruan tinggi, karena Pradi sampai saat ini, atau organisasi advokat sampai saat ini, masih belum memiliki sarana kegiatan belajar mengajar untuk membentuk pendidikan advokat. Makanya di sini Pradi bekerja sama dengan Wijaya Kusuma itu hanya untuk memenuhi persyaratan sebagai untuk menyelenggarakan pendidikan advokat, itu gampangnya begitu. Sedangkan dari advokat yang lain, dari organisasi advokat yang lain, sampai sekarang saya belum melihat itu, ya, belum melihat yang ada menyamai posisi kedudukannya Pradi kita yang di bawah Bang Oto Hasibuan sekarang ini. Jadi saudara-saudara, itu tadi sekelumit tentang keberadaan organisasi advokat. Lalu pertanyaannya, apakah mereka itu sah semua? Kalau berdasarkan syarat normatif SKMA tahun 73, jelas sah karena mereka disumpah. Karena kewenangan advokat itu timbul bukan karena dilantik, tetapi karena disumpah. Ya. Disumpah menimbulkan kewenangan advokat untuk melaksanakan profesinya. Saudara-saudara, ini kita mundur lagi, ya. Dahulu pada saat penyelenggaraan pendidikan advokat, itu pengadilan tinggi, ini saya ngomong zaman saya dulu pengadilan tinggi, ya, itu tidak ada pendidikan khusus. Jadi orang sarjana hukum atau setara dengan sarjana muda hukum, itu bisa mengajukan diri untuk menjadi pengacara praktek. Ya. Jadi mereka tidak mengadakan pendidikan, mereka mengadakan ujian langsung. Setelah dinyatakan lulus, advokat masih belum juga bebas. Karena pengacara praktek tadi diawasi dalam beracara oleh 2 tingkat peradilan, yaitu Hawas Notra, hakim pengawas notaris dan pengacara, itu sama nasibnya dulu, diawasi oleh pengadilan. Lalu ada Hawat Nostra, dari hakim tinggi, pengawas, notaris, dan pengacara. Itu juga kita diawasi. Sehingga baik penyelenggaraan maupun dalam pelaksanaan tugas profesi, itu ternyata kita tidak sebebas setelah adanya undang-undang advokat, di mana rekrutmen advokat dilakukan oleh organisasi, mulai pendidikan, sampai ujian, sampai pengangkatan sumpah, sampai dalam pengawasan, ya, dan penindakan. Ini semuanya yang melakukan adalah organisasi. Hanya penyumpahan aja yang masih tetap bergantung kepada Mahkamah Agung, karena kewenangan negara. Jadi berdasarkan hal tersebut, sekarang ini kalau saya melihat, ini lebih mundur lagi dari zaman itu. Kalau zaman itu
penyelenggara pendidikannya satu, yaitu pengadilan tinggi. Sekarang ini tidak jelas, ya, tidak jelas organisasi apa, mengadakan ujian apa, mengadakan pendidikan apa, tidak jelas. Yang saya dengar dan saya lihat sendiri, itu rata-rata yang diutamakan, pokoknya ada uang 10 juta, bisa melakukan PKPA, bisa ujian, dan bisa disumpah. Itu yang terjadi. Dan saya sendiri juga tidak mengetahui mengapa Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan Tinggi tidak pernah mengadakan validasi atau verifikasi terhadap organisasi advokat. Contohnya, apakah organisasi advokat tadi itu memiliki sekretariat, ataukah memiliki organ Dewan Kehormatan, ataukah memiliki hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PKPA, terus bagaimana terhadap eksekusi apabila terjadi pelanggaran dari advokat, yang organisasi advokat yang tidak memiliki itu. Saudara-saudara, ya, ini sangat dalam pengertian tanda kutip, justru ini sangat merugikan Peradi. Kalau anggota Peradi melakukan pelanggaran, kita sudah tahu etika, kita adukan ke Dewan Kehormatan, diadili, disanksi, segala macam. Sedangkan mereka ini kalau melakukan pelanggaran, kemana arahnya? Pelanggaran etika. Pelanggaran etika itu tidak mesti harus tindak pidana. Tapi kalau tindak pidana, barangkali itu pelanggaran etika. Sangat yakin itu. Contohnya begini. Ketika seorang advokat menangani perkara, tiba-tiba mereka memprovokasi klien kita sehingga berpindah ke mereka. Ini perkara pidananya nggak ada. Ya. Mau dilaporkan apa? Nggak ada. Ini Pak Polisi, saya ini perebutan klien sama dia, nggak mungkin laporan semacam itu. Ya. Tapi ini merupakan pelanggaran kode etik. Ya. Karena ini menyangkut tanggung jawab profesi advokat. Tapi nyatanya apa? Kalau kita mau melakukan laporan pelanggaran etika, di mana? Mereka tidak punya organ itu. Ya. Tapi kalau Peradi yang melakukan, mereka enak aja melaporkan kepada kode etik ini. Ini risiko atau konsekuensi logis yang dihadapi oleh anggota Peradi dalam hal yang menyangkut tentang peradilan etika profesi. Mengapa saya selama ini sangat vokal dan saya sangat menentang keras sikap Dewan Kehormatan Peradi yang seakan-akan mereka ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi saja kepada advokat Peradi. Dan perlu saudara ketahui bahwa saya di Peradi juga membidangi pembelaan profesi. Ya. Jadi saya sangat tahu persis bagaimana sulitnya advokat, anggota Peradi, ya, untuk melindungi dirinya dalam melaksanakan tugas profesi. Jadi saudara-saudara, sampai di sini saya rasa ada yang mau ditanyakan tentang organisasi advokat. Kalau ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan. Sebelum Pak. kita, ya, Pak Bintang Apollo, monggo. Iya Pak. Ini Pak Pur, dari apa yang disampaikan Pak Pur tadi, bahwa Peradi dengan kelengkapan strukturalnya, akhirnya kalau dibandingkan dengan Peradi yang di luar yang tidak punya struktural, malah bisa dilantik oleh pengadilan tinggi untuk beracara. Dan apabila mereka melakukan suatu pelanggaran kode etik, tidak ada satupun organnya atau strukturnya yang memberikan sanksi. Jadi kalau dibandingkan dengan Peradi kita ini, Pak, apakah ini tidak menjadi terlalu kaku bagi kita dibanding orang sana yang bebas melakukan segala sesuatu, bahkan bisa mungkin mensandra kita di dalam profesi.
Kira-kira itu ketidakbebasan kita di dalam hal menjalankan profesi kita harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Peradi karena struktur kita lengkap. Sedangkan yang di luar sana, secara umum bagi masyarakat, mereka bebas dan tidak bisa disalahkan. Kira-kira gimana tanggapan Bapak? Terima kasih Pak Pur, dari Pak Bintang Merbau. Ya. Ada yang lain barangkali? Yang lain? Baik, saya jawab dulu nih ya. Pak Bintang Apollo, memang benar ya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, inilah yang menjadi keprihatinan kita selama ini ya. Sehingga kita sekarang ini masih melakukan upaya-upaya mengajukan gugatan ya terhadap nama Pradi 2 ini. Ini yang mengganjal sekarang bukan organisasi yang baru terbentuk, tapi yang mengganjal Pradi ini adanya 2 Pradi lagi yang di bawahnya Pak Luhut Panjaitan, Luhut Pangaribuan dan Juniper Girsang. Ya, ini yang menjadi ganjalan sekarang untuk kita. Sehingga kita ini sedang mengajukan gugatan di pengadilan yang sudah sekarang tingkat kasasi, dan kebetulan untuk yang untuk perkaranya Pak Luhut Pangaribuan kita menang. Ya. Sedangkan yang untuk perkara ini sampai tingkat banding, sekarang kasasi mereka. Dan yang untuk Pak Juniper Girsang, ini masih pada tingkat pertama kita menang. Ya. Ini yang kita upayakan. Kenapa kemarin, ini saya terpaksa harus menyampaikan juga, kenapa kemarin waktu Munas, keinginan seluruh anggota Pradi mengangkat kembali Bang Oto Hasibuan. Ya. Karena Bang Oto Hasibuan ini sudah 2 kali menjadi ketua umum, lalu diganti Mas Fauzi Hasibuan, lalu sekarang kembali lagi ke Bang Oto. Karena Bang Oto ini sementara ini yang punya komitmen untuk membentuk single bar, ya. Jadi 1 organisasi advokat. Lalu yang kedua, Bang Oto ini yang punya daya juang yang tinggi. Karena sejak awal terbentuknya advokat, sudah banyak hantaman rintangan yang dihadapi oleh Pradi, waktu itu dihadapi Bang Oto dengan baik ya, dan cerdas, sehingga kita memerlukan Bang Oto untuk kembali lagi. Ini yang Adapun orang lain atau orang luar Pradi mengatakan Pradi tidak punya kader, Pradi, kita enggak ambil pusing dengan itu, karena yang tahu Pradi adalah diri kita sendiri ya, Bang Apollo. Lalu yang kedua, seperti yang saya sampaikan, di sini seharusnya ada campur tangan pemerintah, bukan kita mau diintervensi, tidak. Ketika dalam batasan tertentu untuk menyelamatkan profesi advokat dan organisasi advokat, seharusnya negara atau pemerintah ini ikut campur tangan, bukan malah menerbitkan SKMA 73 tadi. Ya. SKMA 73 ini sudah kita ajukan gugatan pembatalan, tapi kita pahami bahwa ini produk MA, yang uji MA, ya sudah jelas ini tidak mungkin bisa menang sampai kapan, kecuali undang-undang kita uji di MK. Lalu yang kedua, di sini, apa alasan MA membuat penerbitan SKMA 73 itu dengan alasan bahwa Pradi pun pecah 3. Ini yang jadi persoalan. Apa kepentingannya menyampaikan itu? Gitu loh. Seharusnya kalau memang MA mengetahui adanya perpecahan 3 organisasi advokat ini, seharusnya diadakan perdamaian. Nah, kemarin kita juga sudah mencoba melalui Menko Polhukam, organisasi kita minta supaya bisa terwujud single bar agar dijembatani. Dan setelah dikumpulkan 3 organisasi Pradi ini, ternyata rata-rata mereka ini tidak menghendaki adanya penyatuan. Ya. Contohnya bagaimana? Pradinya Bang Juniper sama Bang Luhut ini meminta bahwa dalam pemilihan one man one vote. Gitu. Jadi untuk pemilihan ketua umum itu one man one vote. Kita sepakat, oke. Tapi tolong tunjukkan bagaimana caranya. Ya seperti pemilihan
kepala daerah atau sebagai pemerintahan presiden. Yang membiayai siapa? Ini kan harus jelas siapa yang membiayai. Lalu diselenggarakannya bagaimana? Bentuk seperti Komisi Pemilihan Umum atau bagaimana? Ini mereka belum punya konsep untuk itu, tapi mereka menyodorkan. Nah, sementara ini yang terjadi adalah pemilihan secara perwakilan. Karena kalau seandainya ini nanti dijadikan pemilihan one man one vote diselenggarakan di satu tempat atau bukan dipisah-pisah antar daerah, itu kita ada 21.000 advokat. Ini data tahun 2018. Itu ada 21.000 advokat. Ini data tahun 2018. Ya, yang data mutakhir ini kami masih belum tahu karena terpecah-pecah ini kita tidak bisa mengakses anuan mereka. Yang ini Peradi aja 21.000, data tahun 2018. Jadi sekali lagi, Bang Bintang, ini sekarang sedang kita upayakan, ya, sedang kita upayakan dan ada kemarin ide dari Mas Nur Yahya yang selalu ketua panitia ya PKPA ini untuk menyelenggarakan seminar tingkat internasional tentang nanti judulnya belum dipastikan, tapi kita berharap judulnya itu bisa dikatakan bisa disajikan bagaimana menurut negara-negara lain tentang keberadaan organisasi advokat. Mereka itu banyak yang menggunakan federasi atau single bar. Itu yang kita harapkan nanti judulnya seperti itu yang kita harapkan. Tapi ini belum kita sampaikan ke Pak Nur Yahya, tapi Pak Nur Yahya nanti yang jadi ketua panitia untuk pelaksanaan seminar tingkat internasional ya, yang harapannya bisa diikuti oleh 25.000 advokat sedunia. Itu anunya Pak Nur Yahya, idenya Pak Nur Yahya yang kemarin yang disampaikan. Jadi Pak Bintang, sebetulnya kalau ada kesungguhan, kemarin itu sudah ada ide ya, ada ide bahwa PKPA itu diselenggarakan oleh Dikti dengan memuat 2 semester. Ya, memang ini agak, mohon maaf, memberatkan kepada peserta PKPA dan memberatkan organisasi. Tapi kalau menurut saya ini ide dasar ini cukup bagus. Karena apa? Dengan diadakan oleh Dikti, secara otomatis mereka akan memilih ya calon-calon advokat seperti bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ini akan memilih saya akan masuk ke organisasi mana. Derajat sekarang kita. Ini caranya untuk memberantas organisasi advokat yang tidak memiliki standar ya, standar normatif tentang organisasi. Sebetulnya itu bagus dan memang agak bertentangan dengan undang-undang advokat karena di dalam undang-undang advokat bahwa pendidikan itu dilaksanakan oleh organisasi advokat. Namun tidak ada pilihan kalau memang ingin membentuk single bar, ini pendapat saya pribadi, saya hubungkan dengan ide dari pemerintah saat itu bahwa akan mengambil alih pendidikan advokat ditangani oleh Dikti, saya sependapat untuk membentuk single bar. Ini pandangan saya. Jadi kalau Pak Bintang Ya, Pak. menanyakan bagaimana caranya supaya itu yang jadi anugerah. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain barangkali? Baik, saya lanjutkan ya. Saya langsung aja. Apa? Ada yang pertanyaan yang lain? Saya Mas Pak. Adam? Saya Pak. Ya, silakan Pak Fatur Rahman. Gini Pak, melihat dari keseriusan pemerintah untuk membenahi organisasi advokat ini, sudah sejauh mana pemerintah itu ada berkeinginan untuk ini nggak Pak, pemerintah itu memperbaiki supaya organisasi advokat ini tidak terpecah belah atau dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Ya. Sudah terlihat seperti itu nggak pemerintah itu? Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Fatur Rahman ya. Ini nanti saya sampaikan dengan apa adanya ya. Saya harus menyampaikan apa adanya. Pemerintah tidak memiliki keinginan agar advokat ini kuat.
Ya. Saya tidak tahu apa alasan pemerintah, tapi kalau kita berangkat lihat dari sejarahnya, sejak zamannya Pradin dulu, yang ada di situ ada Bang Buyung, lalu ada Ikadin, ada Pak Aryono Citrosubeno almarhum, semua itu pemerintah memang tidak berkehendak untuk mempersatukan advokat. Ya. Nah, kemarin-kemarin yang kita Pradi itu sudah mulai nampak selama 10 tahun, ya, itu tiba-tiba digoyang begini aja. Memang pada saat itu kita mengambil sikap bahwa advokat ini tidak terlalu condong ke pemerintah karena sifatnya adalah pembelaan masyarakat miskin, ya, yang atau pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan keberadaan advokat namun tidak memiliki biaya. Itu yang nyatanya pemerintah justru yang saya tanda kutip di sini Mahkamah Agung, ya, justru malah makin memporak-porandakan advokat ini. Jadi berdirinya organisasi advokat ini berdiri yang tidak jelas juntrungnya. Ada yang namanya Ferrari, itu saya harus sebutkan di sini. Kantor pusatnya ada di Kecamatan Kenongo, Sidoarjo. DPP-nya di sana, yang di daerah kabupaten. Ya, saya tidak melihat ini apakah organisasi benar atau tidak. Tapi yang ketuanya sendiri terlibat kasus yang masalah mobil. Ya. Disinilah Pak Fatur Rahman, saya sampai saat ini selama karier saya, ini belum pernah pemerintah itu mengulurkan tangannya, ayolah kalian bersatu, saya yang menjabatan. Ini pemerintah atau negara punya kewenangan yang besar untuk itu. Ya. Terus melarang organisasi advokat yang mengajukan sumpah ke anggotanya ke pengadilan tinggi, diverifikasi dulu. Organisasi ini sah enggak untuk mengajukan sumpah? Ini enggak ada juga. Makanya saya katakan, selama ini adakah uluran tangan dari pemerintah? Saya katakan tidak. Justru kita harus mengambil sikap mengajukan gugatan. Jadi kita ini diminta untuk berbakti kepada negara, tetapi tidak dibantu dalam pengertian. Saya tidak minta dibantu dana atau apa. Berarti tidak perlu itu. Tapi tolong perkuat posisi kita. Karena kita ini tidak bisa kuat kalau yang tidak memperkuat adalah pemerintah. Jadi adakan aturan undang-undang yang tegas bahwa Pradilah salah satu-satunya organisasi advokat. Dulu selama 10 tahun itu kita masih menikmati itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi mohon maaf Pak Fatur Rahman, saya terpaksa harus mengatakan pemerintah bukan hanya tidak, ya, tidak pernah mengadukan uluran tangan dan saya merasa kok ini tidak ingin advokat itu malah bersatu. Tidak tahu apa yang membuat mereka paranoid itu. Baiklah, saudara, saya lanjutkan ya. Ini saya langsung aja yang mengenai tentang kode etik. Ya, saya tidak mencakup satu persatu. Saya hanya menunjukkan aja bahwa yang terjadi, ya, yang sering terjadi, ini kadang-kadang itu merupakan bentuk pelanggaran, tapi belum tersentuh. Contohnya begini, ada beberapa hal, ya, ada beberapa banyak advokat yang diadukan di Dewan Kehormatan, itu rata-rata yang paling sering terjadi yang mengadukan adalah kliennya, ya, kliennya. Jadi saya melihat hubungan klien dengan advokat yang nantinya saudara-saudara langsung itu sangat penting untuk diatur dalam bentuk perjanjian. Ya. Ini saya langsung sampaikan karena ada advokat yang dipecat, ya, dari Pradi itu dalam penanganan perkara. Ini saya kasih contoh aja, ya, bahwa nilai objek sengketa atau hutang piutang itu nilainya adalah 7 miliar. Ya. Si advokat tadi menentukan lawyer fee, honorarium advokat,
itu 1,5 M. Ya. Lalu dia meminta untuk biaya operasional mencakup mengajukan gugatan, sita jaminan, entertain dengan pejabat setempat itu sekitar 350 juta. Ya, 350 juta. Coba saudara bayangkan ketika dia melakukan tindakan pertama, advokat ini saya kasih contoh konkret aja, supaya nanti ada pertanyaan yang bisa berkembang yang lain, bagaimana hubungan antara klien dengan advokat ya. Ternyata pada penagihan pertama yang berhasil ditagih oleh advokat ini dari 7M tadi, 1,2 M. Ya. Setelah bayar 1,2 M, selebihnya tidak mau membayar lagi. Ya. Sehingga menganggap bahwa ini cicilan dan perkaranya menjadi perdata. Ini kesimpulan mereka, bukan kita ya kan, bukan. Ini yang membuat mereka. Karena tidak tertagih lagi, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh klien tadi melebihi daripada yang jumlah yang ditagih, akhirnya dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Nah, di Dewan Kehormatan ini advokat tadi dipecat. Terus terang aja saya katakan dipecat. Ya. Karena satu, bahwa di dalam perjanjian jasa advokat itu ada sukses fee, ada komitmen fee, ada biaya entertain, akomodasi. Ketika ditanyakan oleh Dewan Kehormatan di persidangan, apa maksudnya ini? Ya. Sukses fee, komitmen fee, terus biaya entertain. Nah, ada sukses fee, komitmen fee, entertain. Lalu ada biaya-biaya lain. Biaya-biaya lain ini dia menyebut ini untuk gugatan. Ini untuk sita jaminan. Padahal saudara tahu itu belum pernah diajukan gugatannya. Ya. Sehingga tidak mungkin ada sita jaminan. Tidak ada mungkin biaya yang timbul menyangkut masalah perdata. Yang kedua, entertain. Apa maksudnya entertain ini? Nah, kita biaya lobby-lobby Pak ke polisi begini. Dewan Kehormatan memandang ini terjadi perbuatan curang, sogok. Saya katakan saja begitu. Ya. Sehingga dengan demikian, advokat ini dikenakan pasal bahwa menetapkan biaya-biaya yang tidak perlu. Ini larangan bagi advokat. Makanya untuk itu saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa yang paling penting nanti ya dalam saudara menangani klien tidak perlu aneh-aneh perjanjiannya. Satu aja, lawyer fee, itu aja. Kalau memang ada sukses fee, tambahkan di situ. Hanya 2 poin itu aja. Karena sukses fee itu bisa kita tarik kalau itu perkaranya menang, ya. Ya, ini yang jangan menggunakan istilah biaya-biaya yang lain, ya. Yang komitmen fee apa itu sudah enggak perlu. Nah, ini enggak akan aman, karena sewaktu-waktu apabila timbul persoalan dengan klien saudara dan ini sudah menjadi mindset Dewan Kehormatan, kalau kita ini beracara melawan lawan kita, itu masih bisa kita perdebatkan, ya. Tapi kalau yang pelapor atau yang mengadukan ini adalah klien kita, ini 50% kita sudah dianggap salah, walaupun belum 100%, ya. 50% dianggap salah. Ini yang kadang-kadang saya ingin sekali menyampaikan ke Dewan Kehormatan, saling bertentangan. Saya dengan Dewan Kehormatan berkali-kali saya membuat statement di koran juga bahwa Dewan Kehormatan tidak objektif segala macam. Karena apa? Karena Dewan Kehormatan ketika memeriksa dan memutus perkara ini, dia juga menggunakan mass media untuk itu. Yang saya sendiri tidak suka itu. Karena yang kita adili adalah rekan-rekan kita sendiri. Saya lanjutkan. Lalu ada lagi yang tindakan
pelanggaran etika tapi tidak nampak. Ya. Advokat dilarang publisitas, ya, dilarang publisitas. Tapi ini sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi tren. Contohnya kalau seandainya ada ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan negeri, kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, Kapolda, Kapolres, pindah, itu kantor advokat ini menyampaikan ucapan di media massa. Saya disampaikan selamat datang kepada Kapolres atau Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Kapolda, dan selamat berpisah kepada yang lama. Dari kantor advokat Purwanto dan rekan, kantornya ini bla bla bla. Ini seharusnya tidak perlu terjadi. Kita tidak punya kepentingan, ya, tidak punya kepentingan satu. Kapolda ganti, kepala kejaksaan ganti, ketua pengadilan ganti, tidak punya kepentingan kita itu, ya, tidak punya kepentingan. Dan saya yakin yang kita tonjolkan di sini bukan ucapan selamat, tapi kantor kita yang kita tonjolkan itu. Ini seharusnya dilarang. Nah, sementara ini tidak ada persoalan, semuanya lancar. Tapi kalau seandainya nanti saudara beracara, ini tidak sedikit advokat yang menyangkut masalah pribadi dikaitkan dengan penanganan perkara. Nah, hal-hal semacam inilah yang kita harus jaga. Nah, ini tugas saudara-saudara semua sekalian, ya. Kalau nanti sudah jadi advokat, hindari. Kalau bisa hentikan ini. Sudah tidak saatnya lagi untuk melakukan publisitas, karena publisitas itu dilarang. Jangankan menyampaikan di koran seperti aturan tentang pemasangan kantor advokat itu ada aturannya, ukurannya jelas. Tidak boleh besar-besar berlebihan. Apalagi yang berbentuk publisitas semacam dikemas dalam bentuk ucapan. Ya. Itu yang Ada lagi begini. Di media sosial ini kita temui, dan semoga ini tidak terjadi pada saudara-saudara. Alhamdulillah, PS, ada fotonya. Pemeriksaan setempat, ya, plat on the souk atau itu ya, sedang di tempat, dilaksanakan dengan lancar. Apa kepentingannya ini? Terus ada foto hakim melihat lokasi yang disengketakan. Dan ada konyol lagi yang dulu dilakukan oleh advokat organisasi lain. Terima kasih kepada Kapolrestabes yang telah mengamankan eksekusi kita di sini. Ini publisitas juga, dan ini dilarang. Makanya saya katakan, ini saya tidak ngerti mereka itu mau memamerkan apa yang sudah dilakukan atau keberhasilan yang dilakukan atau tidak. Dan ada lagi yang dilaporkan oleh kliennya sendiri, ini di pengadilan agama. Ya, menangani perkara perceraian, ya, namanya dicoret hitam, nama para pihaknya dicoret hitam, tapi nomor perkaranya tidak dicoret. Orang bisa mengklik di aplikasinya pengadilan itu, bisa melihat nomor ini perkaranya siapa dengan siapa sih, itu juga terjadi. Ya. Jadi ada lagi yang baru-baru ini terjadi, mungkin barangkali saudara-saudara juga melihat, ya, Ketua DPC Pradi Sidoarjo menjanjikan menang dengan uang 300 juta, ternyata kalah. Padahal berita ini tidak benar. Ya. Ini juga kita ini serba salah. Berita ini juga tidak benar. Karena menurut penyelidikan sementara, kebetulan saya juga ada di koordinator wilayah Jawa Timur Advokat, saya pernah tanya, Pak Pur, itu ada perjanjian yang untuk 300 juta itu. Jadi itu operation cost. Saya desa, operation cost untuk apa? Pak, ini perkara saya itu 10 yang jadi objek sengketa. Ya. Tapi klien saya tidak punya bukti. Saya mengajukan gugatan yang pertama ini
adalah untuk kepentingan menarik atau mereceiver barang bukti lawan kita yang nanti akan kita ajukan di perkara yang lain, yaitu yang kita persiapkan uang 300 juta ini. Dan itu ada rinciannya jelas. HR saya itu 100 juta. Itu juga jelas. Lah enggak tahu, makanya saya katakan ini ada provokasi dari organisasi lain. Ya. Terus terang aja saya sampaikan dari KAI, ya. Yang kebetulan yang menumpangi adalah namanya Rudi Adwat, itu juga teman saya dulu orang Peradi, dulu saya bela di Dewan Kehormatan, dia juga dipecat, yang saya ceritakan tadi tentang mengenakan biaya yang tidak perlu sampai 7 miliar tadi. Ya. Ini sekarang dia pindah di KAI, ketika dipecat dipindah di KAI, malah di sana dijadikan ketua DPD. Ini celakanya di situ. Apa yang dijatuhkan sanksi di Peradi, pindah ke organisasi yang lain, mereka diterima tanpa mengkaitkan lagi dengan sanksi yang telah dijatuhkan. Jadi hal semacam ini ketika saya selidiki ternyata kepentingannya itu satu, ingin mendiskreditkan nama baik Peradi. Ini loh Pak Bambang namanya. Dia menangani perkara tidak atas nama Peradi, tanpa nama pribadi, tapi berita yang dimuat, yang disampaikan oleh Rudi Adwat ini tadi, bahwa ketua DPC Peradi, tidak ada hubungannya sebetulnya. Ini penanganan perkara yang seperti ini. Maka dari itu saudara-saudara, saya sangat berharap bahwa dalam hubungan dengan klien, dalam hubungan dengan antara advokat, Anda harus jelas batasannya. Karena yang sekarang klien ini kayak kasusnya yang di Sidoarjo tadi itu, Pak Bambang tadi itu, bahwa ketika orang ini minta Pak Bambang, sudah perkaranya tidak usah diteruskan, duitnya saya tarik kembali ya, baik saya transfer. Nah ini karena sudah ada upaya sistemik yang ingin mendiskreditkan Peradi, ketika ditransfer, rekeningnya ditutup. Jadi saudara-saudara supaya punya gambaran, jangan menelan mentah-mentah apa yang ada di koran. Itu ditutup. Sampai sama Pak Bambang ini, setelah ditutup, HP-nya diblokir. Nah, satu-satunya cara karena kita advokat, ya kita konsultasikan ke pengadilan untuk dikembalikan. Karena kita sudah melakukan upaya ini. Dan ini sebelum peristiwa itu meledak. Setelah itu baru diledakkan. Bahwa Pak Bambang menjanjikan, padahal itu tidak benar seperti itu. Ada lagi yang begini. Ya. Kasus Sipoa. Ya. Ini menangani 874 kalau nggak salah, itu nasabah, ya, yang jadi pengacaranya Mas Bukin, ini Mas Bukin, dan Mas Bukin ini sudah menarik sertifikat untuk dijual dan dibayarkan kepada seluruh nasabah ini. Ya. Nah, Mas Bukin pada saat menarik sertifikat itu dia menggunakan surat kuasa. Karena kebetulan waktu itu direktur dan pengurus Sipoa ini ditahan. Nah, untuk bisa mengambil barang bukti yang di kejaksaan, otomatis Mas Bukin harus menerima kuasa dari Sipoa untuk ngambil itu. Dibuatlah surat kuasa untuk ngambil sertifikat yang ini nanti dijual, dibayarkan kepada nasabah. Ternyata apa? Ada 100 sekian, 100 ya, sekitar 100-an ya, 102 atau 104 nasabah ini dipengaruhi. Dipengaruhi karena nilai sertifikat ini lebih besar daripada yang harus dibayarkan. Ada advokat yang mempengaruhi supaya orang 104 ini mencabut perkaranya dan mengajukan gugatan baru. Loh, ini loh sudah clear, sudah damai bahwa ini tinggal nunggu jual, malah dia mengajukan gugatan agar sertifikat ini diambil dan dibayarkan kepada 100 orang ini aja. Selain itu, Mas Bukin dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Ya. Dilaporkan ke Dewan Kehormatan, diadili dan dinyatakan Mas Bukin ini diskorsing. Karena apa? Karena dia menerima surat kuasa dari dua yang saling berlawanan. Satu dari kliennya, yang satu dari lawannya.
Disinilah saudara-saudara, saya sampai saat ini belum lihat. Ya. Kita sudah mengganti Ketua Dewan Kehormatan 2 kali. Ya. Berarti sudah berjalan 10 tahun. Tapi saya belum sampai saat ini belum melihat anggota Dewan Kehormatan yang dalam mengadili itu bijaksana. Kecuali satu. Ya. Saya harus sebutkan ini. Dan ini memang itu yang terjadi, bahwa Pak Umar Risananto. Nanti saudara-saudara akan kenal siapa beliau itu. Ya. Karena di sini Dewan Kehormatan memandang hitam putih. Ini kan sudah dapat kuasa dari kliennya, kok dapat kuasa lagi? Ini kan dilihat kepentingannya, gitu loh. Kalau surat kuasa tadi untuk mengambil sertifikat yang kepentingannya untuk dibagikan kepada seluruh nasabah, apa salahnya? Gitu. Nah, tapi mereka tidak pernah mau menerima hal macam itu. Pokoknya, dan konyolnya lagi, yang melaporkan Mas Buhin tadi ini istrinya komisioner di Dewan Kehormatan. Nah, ini kan sudah terjadi benturan kepentingan. Jadi yang narik perkara ini adalah orang Dewan Kehormatan, anggota Dewan Kehormatan, yang mengajukan keberatan ini pengaduan diformulasikan istrinya. Lalu yang kedua, dalam menangani perkara ini, Ketua Dewan Kehormatan dibantu dengan anggota Dewan Kehormatan yang juga satu kantor, yang dalam hubungan anak buah dan atasan. Makanya saya teriak-teriak di koran maupun pada saat persidangan, bukan teriak-teriak dalam pengertian marah, tidak. Saya mengingatkan bahwa ini banyak benturan kepentingan untuk mengadili advokat. Tapi sekali lagi, itu pun tidak ditanggapi. Oleh karena putusan disampaikan melalui mass media, saya pun dengan terpaksa mengajukan sanggahan atau pernyataan keberatan itu melalui mass media. Saya harus lakukan itu. Sehingga ada teman-teman kita yang mengatakan, ini Dewan Kehormatannya Pradi kok ditelanjangi di depan umum. Nah, kalau begitu, Dewan Kehormatan Pradi jangan mengekspos terhadap tindakan yang dilakukan oleh teman kita. Wartawan itu diundang. Dan pernah ini pada saat Pak Trimulya menjadi Ketua Dewan Kehormatan, saya sangat keberatan itu. Karena teman-teman wartawan menyampaikan, almarhum Pak Trimulya juga orang yang saya hormati ya, teman-teman wartawan menyampaikan, Mas, aku ini diundang oleh Dewan Kehormatan. Datang ya, ini nanti ada advokat yang dijatuhkan sanksi ini. Disinilah saya merasa tidak bisa menerima perlakuan ini. Nah, waktu itu Pak Tri menyampaikan di depan Ketua Dewan Kehormatan Pusat, loh kan keputusan itu terbuka untuk umum. Benar, saya tidak nyangkal itu. Aturannya memang gitu. Tapi ingat, keputusan tidak untuk diumumkan. Saya belum pernah lihat itu ada ketua pengadilan atau hakim pengadilan negeri Surabaya menyampaikan bahwa saya telah memutus perkara korupsi atas nama ini. Tidak ada itu, gitu loh. Dan justru kalau yang saya tahu, putusan majelis hakim yang di pengadilan itu tidak pernah diekspos pendapatnya hakim. Tetapi Dewan Kehormatan kita ini, kita masih perlu berbenah. Barangkali nanti tugas-tugas saudara-saudara semua kalau sudah jadi advokat ikut membenahi ini, gitu ya, yang anunya begitu. Jadi saudara-saudara, kemarin ada yang menyampaikan juga, Pak Pur kok terlalu keras dengan Dewan Kehormatan. Bukan terlalu keras. Bidang saya adalah pembelaan profesi. Ya, yang dilaporkan polisi untuk sampai bulan Maret ini aja, di Malang ada 3, di Surabaya Polda Jatim ada 1 yang kemarin kita ajukan pra, dan yang di Lamongan ada 2. Ini masih dalam kapasitas seperti ini. Ya. Dan ini ada penyangkalan juga. Jadi saudara-saudara, yang saya sampaikan ini adalah bentuk yang pragmatis saja, yang prakteknya di lapangan seperti ini. Jadi kalau saudara-saudara menghendaki tanya jawab atau apa, kita buka sekarang sesi yang kedua tanya jawab untuk mengenai etika profesi. Barangkali saudara ada yang mau ditanyakan.
Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Pak Adi Rusli. Ya, jadi begini, Bapak. Menjadi advokat merupakan sebuah kebanggaan. Dan ini pernah ada kasus, yaitu oknum PNS yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Seiring berjalannya waktu, oknum tersebut memilih salah satu advokat yang berdomisili di kota Jombang waktu itu. Ya. Nah, waktu berjalan, mulai persidangan itu ada beberapa hal yang saya ikuti karena waktu itu saya masuk di keluarga oknum PNS tersebut. Pertama begini, Bapak. Advokat itu yang bersangkutan meminta fee itu sudah dibayar waktu itu. Namun saat sidang, mulai sidang itu ada uang yang diperuntukkan oleh senilai, waktu itu ingat saya ada 100, ada 150, ada 50. Nah, estimasinya yang 100 itu untuk fee advokat tersebut, yang 150 itu untuk pihak kejaksaan, dan yang 50 itu untuk sidang di PN Tipikor, di Pengadilan Tinggi Surabaya, di Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun advokat ini saat persidangan tidak pernah mendampingi klien, tetapi diwakilkan teman advokat lain. Nah, setelah sidang, akhirnya putusan itu kliennya tadi diputus bersalah, kena 55, ikut serta, Bapak. Nah, ya, kemudian uang yang dimaksud 150 dan 50 ini pernah saya cek kepada yang bersangkutan yang dimaksud di kejaksaan, tidak pernah diberikan, termasuk yang 50 di Pengadilan Tipikor itu. Nah, pertanyaan saya begini, karena kliennya tadi itu sudah masa tahanan sudah bebas, menanyakan uang-uang yang diberikan kepada advokat tadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian kliennya tadi itu melaporkan ke Dewan Kehormatan waktu itu dan ke Ombudsman kalau tidak salah, karena saya masih mengikuti. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak, berapa lama atau waktu Dewan Kehormatan itu melakukan sidang kode etik kepada oknum advokat yang bersangkutan? Itu yang saya tanyakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Yang lain barangkali? Ada pertanyaan? Mohon izin Pak, mau bertanya. Baik, silakan Pak Sugeng. Yang disampaikan rekan saya tadi, itu kan di luar perjanjian. Dia nerima uang seharusnya diberikan kepada para mungkin dari kejaksaan maupun di hakim tipikor ya. Apakah itu tidak selain menyalahi kode etik, apakah bukan merupakan tindak pidana? Karena ini kan paling tidak ada penipuan dan penggelapan. Mungkin dibujuk rayu nanti kalau kena ini, namun bisa menjadi bebas, tidak tersangkut 55. Uang akan saya serahkan. Setelah uang ada di tangannya, bukan diberikan, tapi dinikmati sendiri. Mohon petunjuk. Ya. Baik ya. Tadi Pak Adi Rusli menyampaikan kalau berapa lama penyelesaian sidang di peradilan etika. Kalau yang di tingkat Surabaya, ya di Surabaya, ini tidak terlalu lama. Ada aturan mainnya. Jadi kita mengajukan pengaduan sekarang 14 hari sudah harus diterima oleh teradu mendapat jawaban, lalu kita juga membuat tanggapan, lalu mohon maaf tanggapan ini relatif bisa dilakukan bisa tidak,
lalu biasanya langsung pembuktian atau pada saat pengaduan juga dilampiri bukti-bukti, ya. Jadi dilampiri bukti-bukti, biasanya begitu. Ini prediksi saya paling dalam jangka waktu 2 bulan sudah ada putusan. Tapi yang lama ini kadang-kadang kita banding, karena upaya hukum dari peradilan profesi ini hanya satu tingkat, yaitu banding. Bandingnya ada di pusat di Jakarta. Nah, biasanya yang lama ini adalah yang di pusat Jakarta. Ya, ini saya berikan gambaran juga. Yang kedua, gambaran yang kedua, ketika ini sudah diputus oleh Dewan Kehormatan Pusat, ya, DKP, ini juga ada kendala lagi. Ini harus disampaikan kepada Mahkamah Agung. Ya. Sampai ke Mahkamah Agung. Ini dulu 4 atau 5 tahun yang lalu, advokat yang sudah disanksi itu tidak dilaksanakan eksekusi. Ya. Kita pernah menghadap kepada Mahkamah Agung, ditemui Pak Sekjen waktu itu, ya. Kita sampaikan, Pak, mohon agar apa yang sudah diputus, karena menurut Undang-Undang Advokat, putusan itu harus disampaikan ke Mahkamah Agung, dan mohon supaya Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri se-Indonesia menyatakan bahwa Purwanto telah disanksi untuk diberhentikan secara permanen, atau Purwanto dikenakan sanksi skorsing selama 1 tahun, atau 6 bulan, atau 4 bulan. Ini harus kita mohon supaya itu disampaikan, supaya ada kekuatan hukumnya untuk melaksanakan putusan ini. Dan saya masih ingat waktu itu jawaban kita kan menghadap beramai-ramai, ada dari Pak Suhar, ada juga dari DPN yang kita ngadep ke sana itu. Saya ingat jawabannya begini, Pak Purwanto atau Pak Sekjen waktu itu yang juga ngadep ke sana, Pak Thomas Tambu Bolon, ya. Beliau menyampaikan, Pak Thomas, Mahkamah Agung hanya melaksanakan undang-undang yang menyangkut Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung tidak melaksanakan undang-undang di luar Mahkamah Agung. Walaupun itu diatur di dalam Undang-Undang Advokat, Mahkamah Agung tidak punya kewenangan untuk itu. Ya. Saya masih ingat itu. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan waktu, tiba-tiba muncul. Jadi waktu itu tidak ada orang yang dieksekusi karena sudah diputus. Ya, ini juga merepotkan karena apa? Banyak orang menyatakan itu salah, tapi tidak diapa-apakan. Ya, sehingga 5 tahun atau 6 tahun berlalu muncul secara diam-diam. Kenapa saya katakan secara diam-diam? Tiba-tiba Pengadilan Negeri Surabaya, ini contohnya di Surabaya, saya sebutkan Surabaya, melarang si A ini untuk beracara. Dasarnya adalah surat dari Mahkamah Agung yang disampaikan ke Pengadilan Tinggi. Jadi Pak Purwanto, Anda tidak boleh beracara, ini contoh ya. Tidak boleh beracara karena berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Anda divonis skorsing 4 bulan. Lalu saya menanyakan, mana buktinya kalau ada perintah itu? Ya. Tapi mereka tidak mau memberi. Ya. Coba saudara bayangkan, institusi pengadilan tidak mau memberi ada surat semacam itu. Saya menilai apa? Ini saya kaitkan dengan penjelasan dari Pak Sekjen dari Mahkamah Agung tadi. Mereka ini malu-malu untuk melaksanakan itu. Kita tidak diberikan dasarnya, tetapi mereka melaksanakan pelarangan. Jadi saudara-saudara sudah bisa tahu bahwa inilah sikap pemerintah yang kadang-kadang ambigu. Gitu. Satu sisi dia mengatakan tidak terikat dengan undang-undang advokat, tapi sisi lain dia melakukan upaya paksa atau eksekusi. Jadi, tapi ya untung, masih untung, karena masih ada. Tapi timbul persoalan. Karena ada yang sudah diputus 2013, 2014, itu baru dilaksanakan baru-baru ini. Ini timbul sampai gugat ke pengadilan, Peradi digugat sama advokat ini. Nah ini juga makanya ketidakpastian inilah yang kadang-kadang membuat kita ini
menjadi serba salah ya. Saya tidak mengatakan tidak bisa bersikap, tapi serba salah. Namun demikian, saudara-saudara tidak perlu berkecil hati ya, karena di profesi kita ini ada bidang pembelaan profesi. Ya. Syaratnya hanya satu, ketika saudara berurusan dengan polisi atau di Dewan Kehormatan, saudara bisa meminta kepada organisasi, cabang, ya, ketua DPC, untuk ditangani perkaranya. Nah, kadang-kadang teman-teman itu malu diketahui, dihadapi sendiri, kayak yang baru-baru ini terjadi di Polda, yang melaporkan adalah AKBP, ya, Kombes yang melaporkan, Sabidun Najib, AKB tahun 89 kalau nggak salah. Ini laporannya juga masih dalam tanda kutip separuh-separuh, menyangkut Undang-Undang ITE, yang kemarin kita tapi ditolak pra kita. Sebetulnya itu bukan tujuan kita untuk ngepra, supaya masyarakat tahu bahwa ada advokat yang dikriminalisasi seperti ini. Dan supaya jajaran Polda juga tahu bahwa ada kasus semacam ini. Ya. Dan sehingga kemarin ada fakta integritas yang dilakukan oleh Kapolda, Kajati, dan organisasi kita untuk memperkuat posisi advokat dan untuk memperkuat advokat tidak melakukan tindakan tercela, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hadi Rusli, bahwa sebetulnya saya sampaikan ini, ya, jangan sekali-sekali saya tidak mendiskriminasi perkara, ya, tapi perkara narkoba, perkara tindak yang atensi ya, TPPU, terus perkara korupsi, ini tidak ada yang berani bermain. Kalau ada berani bermain, ya mungkin kekuatannya besar sekali, dan itu jarang terjadi. Ya. Jadi kalau ada advokat yang menyatakan ini nanti untuk kejaksaan segini, itu sudah nggak benar. Ya. Saya katakan tidak benar. Dan itu masih bisa tetap dilaporkan secara pidana maupun diadukan di Dewan Kehormatan. Jadi Pak Sugeng, ini yang tadi Mas Hadi, Pak Sugeng, Oke, yang ini Pak Sugeng dari anggota? Siap. Ya, memang ada yang sampai dilaporkan pidana, Pak Sugeng. Ada. Ada, dan itu sudah diadili juga. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Itu satu orang itu aja. Ya, yang sudah diadili, namun saya tidak tahu apa hubungannya, ada hubungannya atau tidak. Kebetulan saudaranya ini ada yang di Kejati. Di Kejati mana gitu ya. Ternyata putusan terakhir itu bebas malahan. Ini saya juga menyesalkan gitu loh. Putusan terakhir bebas. Saya tidak tahu ada kaitannya dengan saudara di Kejati atau tidak, tapi yang jelas itu Pak Sugeng. Jadi memang itu tetap bujuk rayu, penggelapan, penipu adanya itu terpenuhi semua unsurnya memang gitu loh. Itu terpenuhi. Dan izin menambahkan Bapak. Ya, silakan. Terkait yang saya sampaikan tadi, ketika klien tadi ingin melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum advokat, apakah menunggu hasil putusan dari Dewan Kehormatan ataukah langsung bisa dilaporkan, Bapak? Mengingat klien tadi hanya mempunyai saksi, tidak mempunyai bukti yang lain, termasuk kwitansi atau perjanjian yang lain. Karena begini, Bapak, perkara itu kan menyambung, artinya tidak hanya advokatnya saja. Saat itu ada oknum jaksa yang juga menerima uang waktu itu 75, itu saya laporkan ke Aswas Kajati, uang itu dikembalikan utuh, Bapak. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh oknum advokat hingga saat ini belum ada kepastian, padahal kejadian itu tahun 2014. Terima kasih, Bapak. Ya. Satu persoalannya, di Dewan Kehormatan ini didulukan atau yang dilaporkan yang didulukan. Tidak ada ketentuan itu, ya. Bisa diajukan sendiri-sendiri, bisa diajukan secara bersama-sama. Ya.
Kalau memang di Dewan Kehormatan, itu pembuktiannya lebih banyak ke pembuktian formil, ya, pembuktian formil. Lalu menyangkut tentang tindakan yang dilakukan advokat ini yang banyak materialnya, ya. Kalau menurut saya bisa dilakukan di Dewan Kehormatan, boleh. Dan itu tidak gampang. Nanti Dewan Kehormatan menyatakan tidak terbukti karena tidak ada bukti formilnya. Tidak semudah itu, juga masih akan digali lebih dalam. Cuman titik beratnya di pembuktian formil. Lalu yang kedua, lebih baik disarankan untuk dilaporkan ke polisi. Ya, sekarang ini ada penyelesaian secara damai. Ya, ini juga yang pertama kali adalah Jaksa Agung yang menerbitkan bahwa seluruh persoalan yang tidak menyangkut masalahnya pembunuhan, korupsi, dan narkoba itu masih bisa diselesaikan secara damai. Ya, termasuk seperti ini. Kalau seandainya nanti itu bisa ditempuh, ini restorasi justice, ya. Ini yang pertama mengeluarkan jaksa. Lalu diperkuat dengan Kapolri yang baru ini. Kapolri baru juga begitu, restorasi justice yang diutamakan. Kalau itu dikembalikan dan ada permintaan maaf, itu selayaknya tidak dilanjutkan. Ya, kalau dulu kan bisa diajukan, tapi untuk memberikan hukuman. Tapi sekarang jaksa maupun kepolisian bisa diberi hak untuk itu, untuk perkara tindak pidana tertentu. Ya. Yang kedua, kalau seandainya nanti diselesaikan lebih dulu di Dewan Kehormatan, apa kita tidak takut salah? Ini ada yang berprinsip seperti itu. Ya. Apa kita tidak salah? Kita juga menyetujui cara-cara ini. Perlu diingat, ya, posisi klien itu posisi yang tidak bisa menentukan pilihan. Ya. Jadi saya sangat tidak setuju kalau seandainya bahwa ini nanti bisa dua-duanya kena. Tidak setuju saya. Tidak setuju. Ya. Karena posisi klien ini apapun yang diminta oleh pengacaranya demi kebaikannya dia lakukan. Gitu loh. Ya. Dia tidak punya kekuatan untuk memilih. Ya. Itu yang saya sampaikan. Jadi Pak Sugeng, itu yang saya juga tambahkan ya Pak Sugeng ya. Dan Pak Rusli, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa bisa dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri, tapi menurut hemat saya, coba dilaporkan secara pidana. Siapa tahu nanti tujuannya kan untuk mengembalikan uang yang tidak jelas juntrungnya. Tapi kalau di putusan Dewan Kehormatan, itu tidak ada putusan menghukum mengembalikan uang. Nah ini yang jadi persoalan. Ketika kita ngadukan pengaduan ke Dewan Kehormatan, kita dibebani biaya untuk membayar 5,5 juta kalau nggak salah. Tapi di putusan itu tidak ada yang menghukum advokat yang bersangkutan untuk mengembalikan. Tidak ada putusan itu. Makanya kadang-kadang orang berpikir saya ini sudah jatuh ketimpa tangga gitu loh. Sudah ditipu masih lagi membayar untuk mempersoalkan itu. Tapi untuk penegakan hukum dan demi profesi ini harus dilakukan, gitu, harus dilakukan. Tapi tidak mesti yang dilakukan di Dewan Kehormatan pasti bersalah, itu saya juga tidak sependapat. Ya, baik, yang lain barangkali ada yang ditanyakan lewat ya. Saya. Ya, silakan. Oh. Ya, saya izin bertanya Bapak. Ya. Terkait dari advokat sendiri. Misalnya ada suatu kasus yang melibatkan dua advokat, baik itu misalnya tindak pidana misalnya ataupun penggugat dan tergugat dalam hukum perdata. Misalnya ada dua advokat. Nah, yang satu ini kan artinya dari tergugat, sedangkan misalnya saya dari penggugat. Kan sudah lumrah di masyarakat kita, artinya proses penegakan hukum kita itu ibaratkan kalau ada uang itu cepat lah, seperti itu Pak kira-kira. Misalnya si advokat yang satunya
lawan dari saya misalnya itu dia itu menggunakan uang untuk menangkar perkara tersebut dan itu saya mengetahui hal itu. Nah, pertanyaan saya Bapak, bagaimana sih proses untuk apakah kita bisa mengambil tindakan itu? Apakah kita hanya membiarkan atau kita bisa mengadukan hal tersebut kepada Dewan Kehormatan atau Dewan Etik dari advokat itu sendiri atau pradi yang ada di daerah setempat seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya. Yang lain barangkali? Ini ada juga saya bacakan ya dari Mele B. Mesak. Mohon penjelasan tambahan pasal 5 huruf F. Apa sanksinya kalau advokat semula yang tidak memberikan data kepada advokat yang menggantikannya? Dream. Cindy Dali Puspito Manik, advokat yang sudah dicabut dan sudah tidak bisa beracara dan tidak termasuk lagi dalam anggota pradi, apakah bisa beracara dan ikut dengan organisasi advokat lainnya? Ya, baik, saya anukan satu persatu ini ya. Kepada Mas Umar Faruk ya, yang sampean ketahui itu advokat ini melakukan pelanggaran di luar penanganan perkara sampean atau sampean tahu oh ini ada suap, ada permainan uang itu saudara, maksud saya Anda terlibat dalam penanganan perkara ini? Jadi seperti ini Pak, kan kalau penggugat dan tergugat itu kan ada lawannya, jadi pengacaranya otomatis kan 2. Ya. Nah, lalu? Untuk ini yang satunya ini bermain suap antara hakim atau dan sebagainya itu bermain suap. Dan saya itu mengetahui hal itu misalnya. Apakah saya bisa mengambil tindakan terkait yang dilakukan oleh advokat itu sendiri atau hanya membiarkan saja seperti itu? Ya. Kalau itu merugikan saudara ya saudara kan bisa mengambil sikap itu ya. Dan saudara tidak usah ragu karena apa yang dilakukan advokat tadi itu sudah merupakan pelanggaran etika profesi gitu. Melakukan suap. Hanya saja yang perlu diperkuat Saudara Faruk harus memiliki data dan bukti yang kuat ya. Jangan nanti berdasarkan asumsi dan itu bisa dilaporkan kemana-mana. Bisa dilaporkan kalau seandainya perkara sudah diputus bisa dilaporkan ke KY ya untuk diperiksa hakim yang bersangkutan. Juga advokat juga bisa dilaporkan kepada institusi kepolisian atau juga bisa diadukan kepada Dewan Kehormatan ya. Jadi kalau menurut saya sepanjang itu merugikan kepentingan kita dan kepentingan umum, saya garis bawah ini. Dan saya punya bukti untuk itu, saya laporkan. Ya. Walaupun kita ini di dalam undang-undang advokat kita harus kedengaran Pak. Mute-nya dimatikan Pak, tolong. Suaranya hilang Pak. Saya enggak tahu. Yuk. Sudah kedengaran Pak. Pak Umar Faruk tadi sudah dengar enggak penjelasannya? Aduh, Umar Faruknya. Mas Umar Faruk coba di unmute ya. Iya. Tadi sudah kedengaran jelas ya? Pak. Ada beberapa yang tidak kedengaran sampai di ini bisa dilaporkan dari semua ke KY maupun ke Dewan Etik. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya ini karena menyangkut kepentingan kita juga kepentingan umum, saya bukan apa-apa, harus saya laporkan. Ya, harus dilaporkan. Meskipun di dalam Undang-Undang Advokat sendiri itu mengatur bahwa sesama advokat itu harus saling menghargai dan menghormati. Tapi tidak berarti kita bisa membiarkan hal itu. Ya, ini advokat harus berbenah. Ya, polisi sudah berbenah, penyidik kejaksaan juga sudah berbenah dengan adanya restorasi justice tadi itu untuk mempermudah semuanya
Dan kita sendiri advokat juga harus berbenah, yang tujuannya akan bertambah lebih baik. Ya, itu aja Mas Farouk ya. Jadi itu yang bisa sampaikan, bisa dilaporkan kemana-mana. Lalu ini yang untuk Mbak Meli, Pak Mele ya, Mesak ini. Di sini pertanyaannya begini Pak. Saya advokat, ketika saya menerima klien yang pernah ditangani oleh advokat lain, itu saya berdasarkan aturan, saya harus menyampaikan, menanyakan, apakah masih ada hal-hal lain ya, yang belum dipenuhi oleh klien ini. Pertanyaannya sekarang, seandainya itu dijawab, ya ada, apa yang bisa saya lakukan? Dan apa yang bisa dilakukan? Ini penjelasannya tidak jelas. Ya. Lalu yang kedua ini, seperti ini juga Pak Mele tadi menyatakan, advokat yang diminta datanya, ya, tidak memberikan data kepada advokat yang baru. Ya. Perlu diingat, kalau itu bukti asli pidana, harus Anda kembalikan. Tapi kalau sekedar itu data hanya kopi, kita tidak bisa memaksa dia untuk menyerahkan. Ya, tidak ada kewajiban yang memaksa saya harus menyerahkan. Tapi kalau itu bukti asli yang dipegang dia, karena untuk kepentingan saya beracara ke depan dan untuk kepentingan klien, itu bisa saya pidanakan kalau tidak mau menyerahkan. Jadi harus diingat, ini yang terjadi. Bisa dipidanakan, bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan untuk menyerahkan. Tapi sekali lagi, Dewan Kehormatan pun tidak memiliki kekuatan memaksa untuk melakukan itu. Memerintahkan kepada ini untuk menyerahkan barang bukti ini. Kalau tidak diserahkan gimana? Ini juga masih perlu penjelasan. Makanya berkali-kali saya ingatkan Dewan Kehormatan, jangan terlalu bengis lah untuk menghadapi sesama rekan advokat. Karena Anda sendiri pun itu kadang-kadang juga belum tentu bisa menyelesaikan seluruh persoalan. Seperti contohnya, pernah saya ajukan pertanyaan ini kepada Dewan Kehormatan. Saya ini sampai kapan bisa diadili di Dewan Kehormatan? Kalau di Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal berapa itu 74 atau apa? Gugurnya hak menuntut. Tapi untuk advokat saya ini bisa 10 tahun atau 12 tahun yang lalu dianggap melakukan pelanggaran etika, sekarang bisa dilaporkan. Ini yang tidak jelas sampai sekarang. Ya. Ini yang tidak jelas. Lalu ini Cindy Dali ini waktunya agak mepet, makanya saya agak cepat. Advokat yang sudah seharusnya ya, sekarang advokat ini dipecat oleh Peradi. Seharusnya organisasi advokat yang lain tidak akan mau terima itu. Karena perbuatan advokat ini dimanapun sama gitu. Jadi kalau dia sudah divonis dihukum, ya nggak bisa diterima, dipecat, nggak bisa diterima. Tapi faktanya, organisasi advokat ini juga butuh anggota. Dan kadang-kadang yang dipecat ini oleh Peradi, di organisasi advokat yang lain malah dijadikan ketua Dewan Pimpinan Daerah. Coba bayangkan, ini di Peradi dipecat, di organisasi yang lain dijadikan ketua Dewan Pimpinan Daerah. Ada lagi yang dipecat, dijadikan sekjen. Ada Peradi Merah Putih atau Peradi Merah itu yang Mas Sugeng Teguh Santoso yang mendirikan. Ini dulu Rudi, yang namanya Rudi dipecat oleh Peradi. Tapi di sana jadi sekjen. Ini juga repot ya. Jadi saya katakan, makanya di sini masih banyak PR atau tugas-tugas pemerintah yang harus ikut campur tangan. Saya tidak mengatakan intervensi. Kalau mereka mengintervensi tentang profesi kita tolak. Tapi untuk penguatan organisasi profesi kita masih perlu dari pemerintah untuk campur tangan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Mohon maaf Terakhir. Pak Or, waktunya kurang 2 menit. Oh, 2 menit ya. Ya, baiklah, kita sudah ya Pak Nur ya. Ya, tapi nanti saya tetap terbuka. Nanti seandainya Bapak-Bapak ada persoalan yang menyangkut ini, bisa menghubungi lewat telepon atau lewat bersurat kepada lewat panitia PKPA ini, nanti diteruskan ke saya akan berusaha untuk jawab. Terima kasih Pak Pur. Ya, baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Sampai di sini perjumpaan kita.
Dan saya perlu ingatkan, saya tidak menyepelekan apa yang saya sampaikan. Saya hanya minta Anda semua belajar 2. Buat surat kuasa dan gugatan. Karena dengan itu benar, sampai sudah lulus. Termasuk yang kode etik ini apabila jeblok juga ada masalah. Tapi 2 itu benar, Anda lulus. Jadi, karena ini memang fungsi advokat itu harus bisa membuat surat kuasa dan bisa membuat gugatan. Jadi ini memang diutamakan, ya. Baik, saya akan doakan semua peserta PKPA ini lulus pada ujian ke depan. Ini yang Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, nanti Pak. Oh, ya. Amin. Jadi, Terima kasih. ya, jadi nanti kita juga menyampaikan selamat bergabung di Peradi nantinya, dan tugas Anda nanti yang meneruskan apa yang telah kita lakukan. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pembicara kita dengan materi kode etik profesi advokat. Terima kasih juga kepada yang sudah tanya ya, sudah aktif, Pak Bintang Apollo, Fatur Rohman, Hadi Rusli, Sugeng Prayitno, Umar Faruk, Mele, sama Cindy yang sudah bertanya kepada beliau. Kemudian kalau bisa saya merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Purwanto dengan materi nanti mungkin akan di-share oleh panitia, yaitu kode etik advokat diartikan sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Di organisasi advokat ini ada juga bidang kehormatan profesi. Kemudian fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan para anggotanya. Adapun ketentuan yang mengatur tentang kode etik advokat dengan pelaksanaannya diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu tentang Undang-Undang Advokat. Sekian sesi pertama PKPA kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Purwanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sesi pertama ini saya tutup. Terima kasih kepada seluruh peserta PKPA atas sudah bergabung dengan Zoom. Dan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.